ada tertulis, Nangis, biasa-biasa aja. Dan kutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib, Pak? Dengar dulu, ini kutipan daripada hukum Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi Di kitab sucimu itu kan kau bilang kalian ada aturan-aturan tafsir. Sedikit ada ya Bang, aturan, sedikit aja Bang. Ada aturan tafsir. Kita di Kristen juga ada tafsirnya, tidak, Mbak. Saya bertanya. Kamu cuma mau bahwa kalian saja yang dipercaya tafsirnya. Kami ada tafsir. Iya, kami ada tafsir, Mbak. Nanti lanjut sama kamu Abang saya. dulu. Kamu terima dulu, kami punya tafsir. Iya. Kristen itu punya tafsir. Setuju enggak? Setuju enggak? Terserah. Kalau tidak setuju saya keluar. Edis mana ya? Setuju enggak? Kristen ada tafsir. Iya, setujulah. Pura-pura setuju aja. Iya, kalau tidak setuju saya keluar karena begini, saya percuma berdebat dengan kalian. Kalau kalian memaksakan itu dengan sebuah kesalahan. Oke, sekarang ini pertanyaan saya yang terakhir. Siapa yang digantung di kayu salib? Yesus. Kenapa? Berarti yang terkutuklah yang digantung di kayu salib. Siapa yang mengutuk Yesus? Ini kamu cerita konteks mana? Konteks Galatia atau konteks Yesus disalib? Galatia ini kan, Pak. Ini kamu melakukan trik-trik untuk memutarbalikkan pertanyaan. Bang Zuma dibesarkan. Bang Zuma dibesarkan. Dari Galatia kok loncat kepada masa Yesus disalib? Ya. Bukan begitu cara bertanya. Anda tidak dari cerdas. Dari pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, ternyata Yesus dikutuk juga gitu. Saya ya. bisa ambil kesimpulan Mbak Nora. Mbak Nora itu tidak cerdas. Cuma mencari kesalahan. Janganlah Anda dinilai oleh penonton begitu banyak. Iya, nggak apa-apa. Dan penonton akan tahu. Silakan lanjut, abangku. Begitu. Pak Pendeta, ya, Pak Pendeta, coba kasih Nora menjelaskan terkait dengan Yohanes 6 ayat 35. Coba jelaskan. Coba. Sebentar. Coba. Nora coba baca lalu Nora artikan buat kita. Coba. Kita hargai. Ini ada anu kita yang baru masuk. Coba Mbak Nora jawab. Coba. Apa? Yohanes berapa? Bacakan. Yohanes 6 ayat 35. Bacakan. Baca ya. Ya. Bacakan Yohanes. Dia tenggelam. Pak Leon yang bacakan. Yohanes Jangan dibesarkan yang ini. Kenapa dibesarkan yang ini? Aduh, kurang kerjaan itu. Itu. Berapa tadi dibilang? Roti. Kata Yesus kepada mereka, akulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Indah. Silakan, Bang. Lanjut. Salam kenal host Bang Sarif Ubaidillah. Iya, salam kenal. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dilanjut Dinda Nora. Ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Jangan Bang. Yohanes berapa tadi, Mbak? Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 nomor 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pertanyaan saya nanti gini, percaya Yesus sebagai apa? Ya itu si Opan. Bukan saya yang tanya itu, Opan. Oke, lanjut Bang. Lanjut Bang Zuma. Opan yang tanya itu bukan saya. Iya, Bunda Nora juga salah. Kata Yesus kepada mereka. Dengar ya, kata Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup. Jadi jangan kalian lagi bilang Yesus roti. Jadi kalian itu kalau bertanya kadang-kadang nggak pakai otak. Akulah roti hidup. Jadi saya mau katakan Yesus bukan roti ya. Ya. Jadi bukan roti yang dibeli-beli di pasar. Bukan roti jadi apa, Pak? Gak apa-apa. Kalau bukan roti, itu kan ini. Balbo, kau tidak punya Bang pengetahuan. Mending ya, Anda turun. Udah. Balbo. Saya bertanya, Pak. Ya, bagaimana Bang Leon, mungkin silakan. kalau saya mengetahui, kalau saya mau bertanya? Sudah diam saja kau. Kau belum sampai di sini. Tahu, Diskusi ini kamu tidak sampai. Bang Dalbo, belum sampai. aja. Ya udah. Diam saja kau. Saya tanya. Jadi kalau bukan Sudah roti diam apa? saja kau itu ada banyak cerita kau itu. Udah, Bang Dalbo, Apa penjelasannya, Bang? Kalau bukan roti apa? Kau kalau banyak cerita saya turun, saya keluar. Kau kalau banyak cerita saya turun. Ya udah lanjut. Lanjut lagi. Iya, Pak, kalau banyak cerita saya turun. Kalian ngeroyok begini, aduh saya nggak mau. Ya kok marah? Nggak apa-apa Bang Dalbo. Ya lanjut. Kalian ini tidak ada yang saya undur kalau mau diskusi.
Iya udah, ya udah, ya udah. Tapi kalau diskusi itu jangan, maksudnya begini. Begini, saya mau minta dulu ya, teman-teman. Kami kalau korek Quran, kalian mesti selalu argumennya apa? Quran itu tidak boleh sembarang ditafsir. Sama dengan kami. Enggak. Bible juga itu tidak boleh sembarang ditafsir. Oke. Saudara, yang bisa mentafsirkan tentang Tuhan itu hanya Yesus, bukan ente. Tunggu. Saya tidak bicara dengan kau. Siapa ini yang baru masuk ini? Saya gurunya para pendeta. Saya bicara dengan Nora. Saya Bang Suma. Tunggu, orang saya yang bicara paling dengan Nora. Saya ditakuti tidak kenal Kristen kau. Siapa ini kau ini? Jadi Nora dengar baik-baik. Para pendeta. Nora, kita saling menghargai. Kalau saya sampaikan tafsiran menurut Bible, jangan kalian bantah. Kami punya Bible tafsiran. Yang bisa Kalian itu banyak sekali Tuhan itu cuma Yesus, bukan pendeta. Pendeta itu nggak ada papanya. Yang bisa mentafsirkan tentang Tuhan itu menurut Bible hanya Yesus, bukan Anda. Oke, jadi kalau mau berbicara kebenaran, mari dengan saya. Boleh? Tidak tahu. Saudara Semut dari Yerusalem. Ya suruh. Kalau Islam saudara bicara ya sebentar Bang Mado sebentar, satu-satu kita. Bang Leon, Saudara Semut dari Yerusalem, boleh hadapi saya diskusi, boleh? Bang Leon, dibuka mute-nya, Bang. Ya ampun, Bang, dia ngerosot. Jangan emosian, Bang. Jangan emosian. Nanti lama-lama minta turun. Saya datang di sini karena saya melihat ada orang yang berapi-api. Iya, saya tidak mau undur sama kalian. Saya pernah dikeroyok 20. Oke, saya tanya dulu kalau gitu, yang berhak kemudian memberikan penjelasan pentafsiran tentang Tuhan itu ini siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Saya lihat ini. Saya gurunya para pendeta di Indonesia. Saya Bang Suma. Guru? Oh, apa ini Bang? Siapa Bang Suma? Saya sudah nonton kau punya percakapan. Ya udah, mari kita diskusi, boleh? Kamu itu melewati standar-standar tafsiran daripada Alkitab. Boleh. Yang bisa mentafsirkan itu cuma Yesus. Rasul Paulus bilang punya anak, itu cuma Yesus. Kamu bilang Rasul Paulus perempuan. Coba bayangkan itu cara tafsirmu itu. Tafsirmu itu, Bang. Tafsirmu itu kamu itu keliru. Ketika Paulus bilang aku punya anak-anak, dia bilang Paulus melahirkan. Pak Pendeta. Saudara boleh diskusi dengan saya itu kalau menafsir itu jangan menafsir kebablasan. Jangan emosi, santai. Yesus mengatakan anak Allah. Mereka bilang Allah melahirkan. Santai boleh. Pak Pendeta nggak bisa. Jadi begini, saya mau minta persetujuan dulu dengan Anda. Karena saya sudah lihat gaya anumu. Anda melewati nilai-nilai tafsiran dari Kristen. Oke, nanti Anda tinggal luruskan kalau begitu. Tinggal meluruskan. Ini saya punya ini boleh. Kebetulan saya ada lembaga ini. Jadi saya mau bicara, selesaikan dulu dengan Nora. Saya tidak turun. Saya mau layani dulu. Ini saya ada tamu. Tapi saya tidak keluar. Saya tidak keluar. Saya cuma melayani tamu ini. Ada datang mendaftar mendaftar kursus. Jadi minta maaf kepada siapa ini Bang Suma. Tunggu di sini, saya sebentar, saya mau Ini ada tamu lagi datang. Saya tidak keluar. Saya tunggu. Silakan Dinda Nora, silakan. Siapa itu yang bertanya tadi? Silakan. Bentar ya, saya izin ya. Saya tidak lari. Iya. Di-mute dulu. Pak Pendetanya. Ini Pak Pendeta Pak Lion, ini Pak Pendeta Bang Suma. Memang rindu sekali mau ketemu dengan Suma ini. Iya, nggak apa-apa. Makanya Anda tidak turun. Anda tidak akan diturunkan. Siapa yang berani menurunkan? Saya akan. Anda bohong kalau Anda rindu dengan saya. Anda bohong. Saya tiap hari live kok. Justru saya ngundang semua teman-teman pendeta untuk mewakili Kristen. Tidak ada pendeta yang datang. Saya ketemu dengan Anda pun saya yang datang ke sini. Gak usah terlalu muluk-muluk, ini pendeta kebiasaan. Saya yang kesini, wong tiap hari saya live kok nyari-nyari kalian, kok kalian cuman sembunyi. Giliran saya tiba-tiba ada kajian, tiba-tiba ada lembaga, lama-lama kabur lembaga. Ya, silakan Bang. Tidak ada manusia yang bisa di dalam validasi Bible, menurut Bible, yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu cuma satu manusia saja, yaitu Yesus. Tidak ada Kristen, pendeta, pastor, apanya mereka tahu. Yang mereka tahu cuma perut. Ya, pendeta itu tidak ngerti tentang Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya berdasarkan tentang apa yang tertulis. Yesuslah yang memiliki validasi dari Tuhan untuk menjelaskan siapa Tuhan itu. Pertama, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37, suara Tuhan tidak bisa kalian dengarkan
Jadi suara yang datang kepada Bapak Paulus, akulah Yesus yang kau niaya, itu suara Tuhan atau suara apa? Ini coba saudara pendeta semut from Yerusalem. Saya nggak bisa menyebutnya singa karena saya belum pernah bertemu dengan pendeta bertabiat singa. Semua hanya bermental kerupuk. Gini saudara semut, ini mumpung kamu lagi alasan ada lembaga, habis ini kamu nongol, kamu jawab, suara siapa yang didengarkan oleh Yesus itu, oleh Paulus itu? Suara Tuhan kah atau suara hantu? Maaf Bang Suma. Iya. Ya. Ini siswa-siswa paket C kan banyak. Bagaimana kalau kita janjian 1 jam kita buka percakapan berdua? Boleh. Iya. Boleh. Jadi boleh. daripada ini begini terganggu ini. Ini yang ekor-ekor apalagi ini balbo ini suka campur orang punya urusan. Begitu. Jadi begini saja. Boleh Bang, boleh. Saya minta 1 jam kita bercakap berdua. Kita diskusi berdua. Boleh. Saya sudah follow Anda. Ya, saya sudah follow Anda. Nanti Anda tinggal live, saya masuk. Oke ya. Kita bahas suara siapa yang didengarkan oleh Paulus. Bisa. Iya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Pendeta, seharusnya kau itu takutnya ke Bang Suma, bukan ke Dalbo. Nanti kau lihat bukti sebentar siapa yang kalah. Iya, menarik. Masya Allah. Saya bocorin ya Pak Pendeta, sambil 1 jam ke depan Anda belajar, kabur dia. Sambil Anda belajar 1 jam, ingat teman-teman, dia janji 1 jam. Sekarang pukul 10:50 di tempat saya, berarti pukul 11:50 nanti. Kita lihat pendeta tadi semut dari Yerusalem, apakah dia sanggup. Kemudian tadi saya sudah memperdengarkan bocoran suara siapa yang didengarkan oleh Paulus di padang gurun, suara Tuhan atau suara hantu. Itu temanya. Begitu juga kalau dia mau 2 arah, suara siapa yang didengarkan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, suara Roh Kudus atau suara setan. Boleh 2 arah. Saya kasih kesempatan pendeta untuk memilih. Tapi yang pasti di dalam kitabnya sendiri, Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak pernah mendengar suara Tuhan. Itu kata Yesus di dalam Yohanes 5:37. Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah melihat. Nah, sekarang suara siapa yang didengarkan oleh Paulus? Suara Tuhan akan bertolak belakang dengan Yohanes 5 nomor 37. Kalau suara Tuhan bukan yang didengarkan oleh Paulus, lalu suara siapa? Jangan-jangan suaranya Nora ini. Oke, silakan dilanjut. Mohon maaf saya mengacaukan Bang Sarip Ubaidillah. Maaf, salam kenal ya Bang ya. Assalamualaikum. Saudara Dalbo semuanya, Masya Allah. Dinda Nora lagi sebelum saya masuk salam. Ya. Minal aidin Karena saya nggak ini. Bang Suma ya, Bang Suma. Siap semua teman-teman. Saya nggak tahan di bawah kalau melihat titel pendeta keluar penyedusta itu, saya nggak tahan. Ya sebentar Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Suma, tahan kasih saya kesempatan 1 jam untuk kabur Bang Suma. Paket C, orang kan liburan, kok ada sisa paket C hari ini. Anak sekolah pada libur. Masih secuk kaulu. Ya Bang. Gimana Dek? Bukan, ini Bang kan ada yang apa, biar ini ada banyak yang mau minta naik Bang. Oke, kita turun aja di Bunda, sini. turun aja Bunda. Oke. Siap. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mita, jangan. Ya Bang, silakan Bang. Ya tadi 1 jam kan diminta. 1 jam. Ini si Petra mau tadi naik, sebenarnya Dinda Nora tadi sudah menguasai, cuman saya greget aja mau naik.
Babak belur tadi dia itu pendetanya tuh. Dia hilangkan kata kutuk di situ. Iya. Nah, dan di situ bukan Yesus yang dikutuk, itu bukan Yesus. Di situ nggak ada tertulis kata Yesus. Yang ada Kristus. Sementara saya nggak bisa di situnya, Bang. Saya belum menguasai kali yang abang kasih penjabaran itu, data-data itu. Saya betul-betul belum bisa melompat ke sini ke situ tuh, belum bisa yang membuktikan Yesus itu bukan Yesus yang disalibkan. Kan Yesus minta waspada kepada Kristus. Waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, yang mati di atas salib itu Kristus. Asli atau palsu? Nah, pendeta harus membuktikan itu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Dengan jalan menjadi mulia. Salah. Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Kristus itu Kristus kutuk yang disembahnya. Sayangnya pendetanya lagi sibuk dengan paket C. Orang pada liburan kok dia sekolah. Oh, dia guru di Amerika. Ini Bang Juma. Nih, disapa dulu Petra nih kamu. Halo, oh, ini penyakit sampar ini. Penyakit sampar. Oke, langsung kejar-kejar sama saya kan. Nah, ini orang itu punya tai lalat di pipi, dia di gigi. Tai lalatnya di gigi dia. Besar-besar pula tuh kayak kelereng. Ada 12 tai lalat di giginya tuh Petra. Gak usah lagi dinaikkan si Petra, dia nggak bisa diskusi tuh. Taunya menghujat aja tuh. Si Lucky Fernando, halo Lucky, anak sin siapa nih? Anak sin tengah. Halo anak. Ini kalian minta naik, saya naikkan loh. Tapi kalian kalau nggak bicara, saya turunkan lagi. Jo, halo anak. Wih, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bang, jaringan abang. Waalaikumsalam. Yang naik Kristen aja ya. Ini kenapa ketika Bang Zuma naik semua pada mau minta naik yang Islam ini? Kita diskusi di sini abang-abangku, nggak usah lah dulu kita naik. Saya mau menyampaikan dulu ya Mbak Norah sama Bang Zuma. Ya, silakan. Selamat ulang tahun ya Bang Zuma yang kesekian. Mati meja. Semoga berkah, panjang umur. Amin. Penrasa itu boleh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 kali saya ulang tahun ini, masya Allah. Baru bulan April. Barakallah untuk Bang Zuma, semoga berkah. Makasih saudara, doa yang sama ya. Ya, minal aidin wal faizin juga. Siap. Minal aidin wal faizin, amin. Apa itu? Ini dengan iya. Ayo. Dinda Nora. Dinda. Kemiot. Saya ke mute ya. Dharma Ayu. Ya bang. Kita nggak salah komal kan? Enggak bang. Kalau usia dulu sempat hampir apa bang? Hampir terjatuh. Abang paham kan? Ya, tapi masya Allah dia agak sedikit berubah, bertobat. Jadi dia mengharapkan ada guru-guru kita masuk ke room dia, itu kata beliau. Dia berharap sekali. Makanya masya Allah Bang Zuma masuk ini sudah merupakan suatu berkah bagi dia bang. Karena dia dari dulu dia selalu ngomong begitu bang. Kapan lah rumahku dimasuki sama guru besar kita katanya. Masya Allah. Alhamdulillah masya Allah. Tadi kupikir temannya ini timnya siapa namanya tuh? Siapa namanya? Kriston. Taliban. Kupikir temannya Taliban. Enggak. Si Taliban. Bukan ini mah. Bukan. Kalau Tristan ya. Berhubung ini pernyataan Bunda Nora, teman-teman juga ya yang buka Kumal.
perlu kita juga pahami, karena Bang Suma ini kan orangnya satu dan banyak komal. Jadi harap dimaklumin juga kalau tidak sempat Bang Suma hadir di komal saudara. Intinya jangan memusuhi Bang Suma ketika tidak sempat hadir di komal saudara. Itu aja sih. Marilah kita sama-sama ya berdakwah, bagaimana mengkantar para penghujat. Jangan ketika Bang Suma tidak sempat hadir, timbullah narasi-narasi ujaran kebencian terhadap Bang Suma, fitnahan terhadap Bang Suma. Jangan. Saya sangat berhati-hati Bang Dalbo naik sama komal-komal baru ini, karena orang yang membenci kita itu terlalu banyak. Mana tahu timnya siapa, temannya si Titang, namanya temannya Titang, temannya si Palen, siapa lagi, kan banyak tuh yang orang-orang yang tidak suka dengan Bang Suma. Wajar lah ya kan ya, wajar itu wajar, biasa lah itu. Di komal saya itu dulu-dulu aja Bang Suma selalu hadir, dan sekarang jarang. Apakah saya membenci beliau? Enggak. Marilah kita sama-sama. Bukan, karena saya melihat antum sudah akrab dengan ini, dengan Palen, makanya saya mundur. Saya nggak mau merusak hubungan kalian. Assalamualaikum Mbak Nora, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kenal saya di Aceh. Oh ya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Ini saya suka mendengar pendengarnya karena Oten itu kebanyakan otaknya on. Iya. Udah cetakannya dari sana Bang. Oh siap. Ya. Prinsip-prinsip, tunggu dulu. Prinsip saya pribadi ya, prinsip saya. Siapa yang memusuhi Bang Suma itu adalah musuh saya. Saya nggak peduli. Dia siapa, dia Islam atau siapa. Itu prinsip saya. Betul Bang Apalagi Dalbo. saya dengan Bang Suma sudah satu meja makan sama-sama. Bagaimana mungkin saya berdarah Bugis melupakan hal demikian? Itu prinsip ya. Jadi musuh tapi Bang ada Suma yang musuh saya. ada ini Bang Dalbo, ada yang disuapin tapi malah ikut juga ini ngamuk sama Bang Suma. Itu kampret itu Bang. udah kita nggak bahas itu. Ayo silakan saudara-saudara Kristen yang mau dialog sambil menunggu Pak Pendeta kita tadi, silakan. Ya, saya naikkan ya Bang ya. Baja hitam yang di bawah tolong tap-tap layar ya, tembuskanlah. Ya Pagi, agama apa Bang? Di bawah tolong tap-tap layar. KTP saya Kristen Bunda. Jadi Anda mewakili dari keimanan Kristen? Diskusi kita di sini? Iya Bunda, cuma mau ngobrol sedikit Bunda. Sama Bang Zuma. Iya Bunda. Boleh ke siapapun aja Bunda. Ya, Abang bertanya aja nggak apa-apa. Soal keislaman pun nggak apa-apa. Silakan bertanya. Boleh, makasih Bunda. Jadi saya mau curhat dikit Bunda. Saya sama istri kan istilahnya agama kita Kristen Bunda. Maaf ya Bunda, ini saya terbata-bata ya Bunda. Jadi saya sering banget mengikuti Bang Zuma Bunda. Dari pemaparan Bang Zuma itu menurut saya logis sekali Bunda. Bahkan apa yang dikatakan Bang Zuma itu saya suka istilahnya diskusi dengan istri saya Bunda, tanpa mengetahui bahwa saya suka melihat Bang Zuma. Jadi intinya gini Bunda, apa yang saya katakan, yang pernah dikatakan Bang Zuma ke istri saya selalu bantah Bunda. Saya takut juga Bunda, sebenarnya ngobrol di sini pun saya istilahnya istri saya nggak tahu Bunda. Intinya gini Bunda, saya mau bertanya dua pertanyaan Bunda. Yang pertama Bunda, apakah betul Bunda roh yang sudah meninggal itu dapat dipanggil untuk ditanyain di siksa kubur Bunda? Itu satu Bunda. Yang kedua Bunda, bukan pertanyaan, saya minta didoakan Bunda kalau misalkan memang hak untuk menjadi muslim itu adalah Allah ya Bunda yang menentukan Bunda. Cuma saya minta didoakan saya sama istri saya biar
ke jalan yang lurus, Bunda. Itu aja sih, Bunda. Selamat Silakan, siang, Bang. Bunda. Iya, selamat siang. Sebentar ya Bang Joni ya. Bang Joni kan dari Kristen ya. Ya, izin ya Bang, biar ditanggapi sama Bang. Oh, Bang Joni dari Islam. Iya, Bunda. Cuman mau ngomong kitabnya suci kok nggak bisa ngomong kitabnya, kenapa? Kok sama dengan buku gitu ya? Oh iya, ya, nggak apa-apa lah Bang. Ya Bang, oke. Ya silakan, silakan Bang Zuma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya menarik ya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil izama wa hiya ramim. Allah kemudian membuat perumpamaan tentang asas penciptaan yang Allah lakukan terhadap manusia, lalu manusia melupakan asal penciptaannya. Sampai mereka bertanya, Man yuhyil izama wa hiya ramin. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, yuhyi halladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan adalah dia hakikat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk hidup. Jadi kalau dia mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, maka Allah kemudian mengatakan awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ayyukhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul azim alim. Bukankah hakikat yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan manusia yang serupa dengan mereka itu? Jadi artinya manusia ketika masuk ke alam ruh hidup, mereka nggak mati. Berbicara dengan jasadnya, Allah mampu kemudian membangkitkan mereka lengkap dengan jasadnya kembali. Kalau dalam alam ruh, manusia itu mati enggak. Mereka hidup. Seperti yang diterangkan di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yehezkiel 37, bagaimana kemudian tulang belulang yang sudah berserak, bergerak, mendekati tulang-tulang yang lain, sendi-sendi yang lain, bergerak-gerak saling mendekati satu sama yang lain. Berfirmanlah kepada aku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang itu. Aku memberi hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama yang lain. Sedang aku mengamat-amatinya, aku melihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman Tuhan datang kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Lalu aku bernubuat, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ini fakta real. Di dalam kitabnya orang Yahudi dinyatakan sama seperti yang ada diterangkan di dalam Al-Quran. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil izama wa hiya ramin. Jadi pertanyaan saudara, apakah orang hidup di alam barzah? Hidup, mereka nggak mati. Jadi kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang kafir di alam barzah, di alam Hades dalam bahasa Yunani, Sheol dalam bahasa Ibrani, barzah dalam bahasa Quran, itu nyata, itu fakta. Kesengsaraan itu ada.
Begitu juga orang-orang beriman, hidup mereka di alam barzah itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi ini pilihan, mumpung masih ada kesempatan, mau mengikuti ajaran para nabi atau mengikuti ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Demikian sementara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahi, kita nggak salah komal kan, Ahi? Ya itu, saya juga agak heran ini. Ada yang tanggung jawab kok, Dinda Nora. Insya Allah, Syarif Ubaidillah ini sahabat kita. Beliau pejuang juga bersama dengan kita, Masya Allah. Iya. Sedikit sebelum ditanggapi sama Bang Baja Hitam, Bang Baja Hitam nanti buka mute-nya ya. Tadi saya mute karena memang noise di situ. Bang Syarif Ubaidillah ini beliau memang sering nongkrong di room-room Kristen. Nah, tapi memang 1 minggu terakhir ini pada waktu puasa itu ya memang beliau menyadari Bang bahwa memang di dalam Al-Quran pun tidak dibenarkan kita berduduk bersama-sama orang-orang yang menghujat begitulah Bang, intinya kan. Dan dia sendiri mengakui memang dia salah di situ, pernah memasuki saudara-saudara Kristen yang menghujat, yang saudara-saudara Islam yang memang bertentangan juga, seperti yang kita tahu siapalah, tidak perlu disebut namanya. Tapi memang beliau sekarang berubah lah Bang. Dia berharapkan ada guru-guru masuk ke room dia, memberikan suatu wejangan, sehingga dia sendiri juga mendapat ilmu dari situ Bang. Nah seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Bukannya beliau ini yang dari Bandung itu? Dari Kuningan. Iya, Kuningan yang dulu katanya pernah ikut API ya? Bukan. Bukan yang... Izin bicara ya? Ya emang dulu ini sempat terguncang kan hatinya dia. Iya, betul kan yang katanya mau murtad itu kan? Tahu ya kalau mau. Murtadnya enggak. Cuman diiming duit. Kalau tidak salah ini yang kita bicarakan waktu di Bandung tuh, Ahi. Kalau nggak salah, iya pernah ya, enggak. Sampai separah itu kayaknya bukan deh, Ahi. Bukan. Nah, coba kita konfirmasi dulu, soalnya namanya sama. Coba Bang Syarif dibuka mute-nya nggak apa-apa Bang. Kita di sini apa kan? Bang Syarif. Tidur kali. Halo Bang. Maaf Bunda Nora. Ya. Oh ya silakan ditanggapi. Tapi tunggu dulu Bang. Tapi memang insya Allah ya Bang, Bang Syarif ini memang dia sudah mengaku dan dia ngomong sendiri di depan apa. Tapi mudah-mudahan lah benar perkataan dia, hanya Allah lah yang tahu. Dia tidak ingin lagi ada orang-orang penghujat Islam, penghujat Nabi di rumah dia lagi. Makanya dia menjadikan kayak saya atau siapapun itu menjadi moderator. Kalau kayak Tristan dia sudah hengkang dari room dia. Yang mudah-mudahan begitu. Insya Allah Bunda, dalam seminggu ini kan sering dialog sama saya tentang Al-Quran, tentang surat Al-Maidah juga dia kan. Alhamdulillah dia udah sadar. Satu minggu ini sering dialog sama saya. Karena dia dulu memang ya beberapa Kristen tuh yang memberikan dia duit. Nah, bener Ahi. Ini yang kita bicarakan di Bandung. Si Bilal kan. Oh gitu. Berarti beliau paham Islam berarti. Iya, paham Islam dia. Dia apa? Guru ngaji dia. Guru ngaji. Pernah goyang dia. Oh ya, kalau itu iya betul. Kalau guru ngaji ya berarti beliau. Halo? Goyang mau ikut-ikut nyembah roh gitu maksudnya. Sedikit dulu Bang. Alhamdulillah dia tidak terjerembab lagi. Kan ada yang goyang gini, ada yang goyang sakit hati. Ya kan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Bang Ciwang, sebentar dulu Bang Ciwang. Oke. Ya, beliau ini api Jabar dulu ini. Oh gitu ya. Iya. Saya tidak tahu kalau masuk api. Tapi yang ada pitinya itu loh, Ahi. Iya. Nah, itu dia. Yang digoreng sama si Valen itu loh. Berarti kita tidak salah ke sini, tidak salah berarti. Ya, siapa tahu sadar kita ke sini kan. Insya Allah beliau udah kembali ke peraduan. Syukurlah. Masya Allah. Ya, silakan Bang Baja Hitam. Terima kasih Bunda Nora.
Untuk Bang Zuma, berarti Bang Zuma memang benar ya Bang Zuma, manusia itu bisa memanggil roh di alam kubur ya Bang Zuma ya? Bukan manusia. Untuk ditanya Bang Zuna. Kalau memanggil roh manusia itu nggak bisa Bang. Tapi roh yang ada di alam kubur itu, menurut beberapa hadits, jangankan di dalam kubur, ketika jenazah itu dimandikan pun, jenazah itu tahu. Siapa yang memandikannya itu tahu. Siapa yang mengkafaninya, siapa yang mengangkatnya ke alam kubur itu tahu. Jadi kalau dipanggil, mungkin jin yang datang kali ya. Karena gini, karena Bang orang Zuma, yang gimana? Boleh Gimana? saya potong bentar Bang Zuma? Karena gini Boleh, Bang Zuma, ketika saya lihat di TikTok ya Bang ya, ada tuh istilahnya ibu-ibu, saya nggak nyebutin nama ya Bang, itu bisa manggil roh di alam kubur, bahkan ditanya kebenaran Islam, dan Islam itu benar Bang. Bisa ditanya siapa Tuhanmu, agamamu, nabimu, bahkan orang itu menyatakan bahwa dia disiksa di alam kubur Bang. Sehingga itu ketika saya melihat itu, ya betul Bang, betul Bang, betul. Sehingga jadi gini Bang, jadi gini Bang, sedikit ahi ya, saya jawab ya. Iya, siap. Jadi gini, sambil ahi. Bang, Bunda Nora saya turun dulu, nanti naikkan lagi ya. Kenapa? Saya mau ganti akun ahi, takut akun siap. saya ini dihantam lagi. Mereka udah persiapkan senjata, tombak beracun semua di bawah itu gue tengok. Iya Bang, nanti saya naikkan lagi. Boleh? Iya. Ganti aja, ganti Siap, aja. terima kasih deh. Siap. Jadi gini Bang, menurut Rasulullah ketika manusia itu meninggal, maka terputuslah semuanya kecuali 3 hal, kata Nabi. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan amal jariah. Ini aja Bang, semuanya terputus Bang. Jadi tidak ada lagi komunikasi antara orang yang di dalam kubur dengan orang yang di dunia, nggak ada itu Bang. Nah di Islam itu ada namanya jin korin. Jin korin inilah yang mengikuti manusia, setiap manusia itu mulai dari lahir sampai dia mati. Makanya nanti jin korin ini akan melakukan tipu daya, mengaku-ngaku bahwa dia adalah si almarhumah itu tadi atau almarhum itu tadi, ngaku begini begono Bang. Jadi memang tipu daya jin untuk menyesatkan manusia itu sangat jelas sekali gitu Bang. Jadi nggak ada di dalam Islam, ajaran Islam itu apa namanya, kita masih bisa berkomunikasi dengan orang yang udah meninggal, nggak ada itu Bang. Gitu. Baik Bang, jadi gini Bang, ketika saya nonton video itu tuh hati saya sama pikiran saya tergerak Bang. Jadi ketika tergerak tuh saya mikir, aduh saya juga takut nanti di alam kubur, kalau emang benar alam kubur itu ada, saya takut juga misalkan nanti saya disiksa dan sebagainya, ditanya. Makanya hati saya tergerak di situ Bang. Saya jadi berpikir saya berarti ini Islam lah yang benar gitu loh, karena sampai istilahnya hal gaib ya Bang, bisa hal gaib dalam kubur sampai bisa dipanggil, didatengin, ditanya-tanya itu Bang. Sedangkan di Kristen kan saya nggak pernah tahu ada ya kayak gitu ada Bang, di Kristen ada Bang. Dalam Lukas 16 ayat 22, Lazarus dan orang kaya itu dibaca itu. Jadi kalau mengenai siksa kubur, sedikit Bang, kalau mengenai siksa kubur itu ada. Cuma yang nggak betul itu tadi ketika dia ngaku si roh yang orang yang udah meninggal bisa berkata-kata, itu nggak betul. Cuma kalau siksa kubur memang betul ada Bang. Itu juga yang diceritakan di dalam Lukas 16 dari ayat 19 dan seterusnya itu tentang Lazarus dan orang kaya. Kemudian matilah orang miskin itu yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihnilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api." Itu ada siksa kubur tuh di dalam kitab Anda Bang. Lanjut lagi, saya itu aja.
Tafadhol. Iya, jadi gini. Al-Quranul Karim menjelaskan terkait dengan orang yang sudah meninggal ya. Terkhusus kepada baginda Rasul Muhammad SAW dalam kajian Islam. Al-Quran surah Fatir ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil ahya walal amwat, innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau wahai Nabiku Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang ada di dalam kubur itu dapat mendengar. Apa makna dari ayat ini? Allah kemudian yang memberikan kehendak kepada orang yang ada di alam kubur untuk mendengar atau tidak mendengar. Jadi validasinya Allah memberikan orang yang ada di alam barzah itu bisa mendengar atau tidak mendengar, itu tergantung dari Allah. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak sanggup untuk menjadikan orang di alam kubur itu dapat mendengar, hanya aku. Jadi kalau dalam tafsir, ketika ada orang masuk di alam kubur, orang ini adalah ahli ibadah atau ahli surga, maka bisa jadi Allah akan memberikan ruang kepadanya untuk mendengarkan, melihat, mendengarkan, merasakan. Bisa jadi, karena ada potensi itu. Allah mengatakan sungguh Allah yang memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti ada yang Allah kehendaki bisa mendengar, ada juga yang tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad, dia tidak punya kemudian validasi untuk memberikan kemampuan orang yang ada di alam barzah untuk mendengarkan orang yang masih hidup. Tapi kalau Allah bisa. Artinya bisa jadi orang yang ahli jannah, ahli surga mendengarkan. Tapi kalau orang yang banyak dosa nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang banyak dosa dalam kubur itu bisa mendengarkan orang yang ada di alam di bumi, nggak mungkin. Maka dia akan semakin disibukkan dengan penderitaannya. Kalau dia melihat anaknya kemudian yang ditinggalkan bermaksiat, semakin menderita dia. Semakin hancur dia di alam kubur itu, menerima kemudian perbuatan-perbuatan yang tadinya dia tidak lakukan. Saya rasa itu menyalahi keadilan Allah. Tapi kalau dia adalah orang yang benar, dia seorang wali misalnya, dia seorang nabi misalnya, dia seorang rasul utusan Allah, mati dalam keadaan suci mereka, bisa jadi Allah memberikan kemampuan pendengaran. Tetapi kalau orang yang penuh dengan dosa, itu enggak. Nah, bagaimana dengan orang yang memanggil kemudian arwah? Seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi, bisa jadi yang datang itu adalah jin, iblis, setan, yang berpura-pura menjadi si fulan, mengajarkan kebaikan menurut hitungan kita demi untuk menyesatkan, supaya orang percaya, wah ternyata di alam kubur itu orang yang mati itu bisa dipanggil. Besok apa yang terjadi? Orang-orang akan datang karena bapaknya sebelum meninggal dia adalah ahli rokok, dia ke kubur bawa rokok, bawa korek. Karena dia punya masalah, kemudian dia datang curhat, Pak bagaimana ini Pak, tolong minta kepada Tuhan Pak, kasihan anakmu ini Pak, banyak utang ini. Itu makanya dikatakan tidak akan mungkin orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah mendengarkan bisa mendengarkan panggilan dari alam dunia. Enggak. Mereka hanya disibukkan dengan dosa-dosa mereka yang pernah ia lakukan ketika dia hidup. Nah, untuk adik saya, saudara saya baja ini, orang di alam kubur itu seibarat di depannya itu ada layar tancap, menonton surga atau melihat surga, atau sebaliknya dia melihat neraka. Di tempat yang gelap sempit, seorang diri melihat neraka, dan yang dia lihat di neraka itu dirinya yang sedang disiksa dengan sadisnya, sampai dia merintih, ya Rabb, ya Tuhanku, kembalikan aja aku menjadi manusia kembali, atau jadikan aja aku jadi batu, aku tak sanggup.
Tapi sudah nggak ada pilihan. Karena ketika engkau hidup di dunia, sudah datang Islam kepadamu. Sudah datang para apologet Islam kepadamu, para ulama, para ustadz. Indonesia tempat tinggalmu dipenuhi dengan toa-toa yang menyiarkan kebenaran siang dan malam. Tapi engkau menutup hatimu, engkau menutup kupingmu, engkau membisukkan mulutmu untuk menyatakan kebenaran. Tak ada pilihan. Kamu harus berhadapan dengan kehidupanmu berikutnya, yaitu neraka. Inilah tempat tinggalmu. Makanya dikatakan kubur itu adalah tempat siksaan bagi orang-orang kafir. Jadi Anda akan disibukkan. Kalau kiamatnya nanti 1 miliar tahun ke depan, bayangkan aja nih, Anda seorang diri nonton film yang serem, angker, apalagi Anda yang ada di sana. Anda akan melihat bagaimana mata Anda dijungkil pelan-pelan yang kanan, dicungkil yang kiri, pantat Anda ditusuk dengan besi yang panas yang menyala-nyala, tembus sampai ke mulut. Kemudian kepala Anda, otak Anda di dalam itu mendidih seperti minyak kelapa yang sedang dididihkan. Lalu Anda melihat daging-daging Anda dicabik-cabik keluar satu persatu. Tulang-tulang Anda kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya. Dibakar Anda di situ dan itu nyata Anda lihat. Kira-kira gimana siksanya Anda di alam kubur tuh? Begitu juga orang Muslim, orang Islam yang mati dalam keadaan Islam. Begitu dia masuk ke dalam kubur, diputar sebuah film yang kemudian film itu membuat dia sangat-sangat bahagia. Pingin rasanya terjun segera ke film itu, pingin rasanya segera meninggalkan alam barzah, pingin segera kemudian sampai kepada tempat itu. Ya Rabb, aku nggak bisa menunggu, aku segera ingin merasakan itu. Tapi karena belum kiamat, Allah hanya memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Makanya tidurnya orang yang beriman, matinya orang yang beriman dalam kubur itu seperti tidurnya malam pengantin. Kalau orang malam pengantin nih udah cinta-cintaan, urat ta'aruf 2 tahun, 3 tahun, habis itu malam pengantin, itu nggak terasa, itu pagi nggak terasa. Pingin rasanya malam aja terus. Iya kan? Sampai diketuk pintu kamar sama mertua, sama orang tua. Nak bangun, sholat subuh. Nggak ada yang terdengar. Dunia milik berdua. Saking hebatnya tuh malam pengantin, dia tidur 24 jam sampai berdiri pun susah, gemetar lutut. Itulah nikmatnya kemudian di alam kubur bagi orang Islam. Mereka melihat surga itu seperti apa. Mereka di surga melihat mereka dilayani oleh bidadari-bidadari. Untuk makan aja bidadari yang harus melayani. Untuk memberikan dia kemudian pakaian bidadari yang melayani. Semua terasa indah. Itulah indahnya menjadi seorang muslim. Tapi kalau orang kafir, begitu masuk kukunya udah dicabut duluan, giginya dicopot satu-satu pakai tang. Kenapa? Karena hidupnya di alam dunia ini tidak menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada saingan Tuhan, yaitu iblis. Iblis datang mengaku, aku ini adalah jarwo, sembahlah aku telah menebus dosamu. Disembah. Aku ini adalah panjol yang datang kepadamu memberikan janji selamat. Disembah. Siapapun yang datang memberikan kenikmatan dunia, sembah. Setan datang mengaku Kristus, disembah juga. Padahal Kristus yang asli mengajarkan polanya berbeda dengan jarok yang datang kemudian mengaku bahwa akulah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di luar Yahudi itu guguk. Karena guguk itu ketika diberi tulang oleh penjahat perampok, maka penjahat itu pun menjadi Tuhannya. Waspadalah kepada guguk yang datang kepadamu nyamar domba. Ini yang diterangkan oleh Bible Anda kemudian. Nah, kembali kepada tema saudara, bahwa kehidupan di alam barzah itu hak, itu pasti. Selamat tidaknya kita di alam barzah itu ditentukan oleh kita di dunia ini. Apakah kita Islam atau kita non-Islam? Itu aja. Karena kalau Anda mau diatur Tuhan, masuk ke Islam. Tapi kalau Anda mau diatur setan, Anda tidak ingin kemudian diatur oleh Tuhan, Anda keluar dari Islam. Anda bebas. Apa yang haram di agama Anda? Tak ada. Apa yang wajib di dalam agama Anda, hukumnya wajib? Tak ada juga. Berarti kalau mau diatur oleh Tuhan, silakan ke Islam. Kalau Anda mau bebas hidup di luar dunia ini, layaknya monyet, silakan Anda keluar dari Islam. Bebas ente
Mau ngapain pun bebas. Anda mau menyembah tutup botol bisa, menyembah kemudian tutup panci juga bisa, bahkan menyembah sandal jepit dan celana dalam bolong pun bisa kalau di luar Islam. Tapi kalau di Islam nggak bisa, harus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi rasakan nanti ketika Anda masuk, sekiranya Anda sudah masuk ke alam kubur, maka lihat nanti detik-detik kemudian. Anda boleh telepon saya, Bang Suma, selamat pagi, betul yang Anda katakan, ternyata sekarang ini saya tersiksa. Boleh, catat nomor HP saya. Mati Anda bawa telepon, nanti dalam telepon saya. Jadi Anda tidak usah disibukkan apakah ketika kita mati orang-orang itu bisa memanggil roh kita. Jangan Anda sibukkan dengan pemikiran itu. Sibukkan dengan apa yang akan saya lakukan dan akan saya alami ketika saya di alam kubur. Itu aja yang Anda sibukkan. Demikian sementara, silakan. Selamat pagi Bang Zuma. Terima kasih. Sebentar. Ya sebentar ya, aduh, kau tuh pakai apalah sedikit. Sebentar dulu. Kok nanti diskusi juga nya. Oke. Jadi apa? Siap, ya Bang siap. Baja, bagaimana Bang? Udah clear? Udah jelas? Udah Bunda Nora. Cuma satu lagi Bunda Nora. Jadi gini Bunda, ketika saya debat sama istri memang saya percaya bahwa Bapak itu adalah Tuhan Bunda, karena memang saya percaya itu karena Yesus ngomongnya seperti itu Bunda. Cuma begini Bunda, Bunda yang kedua tadi Bunda, Bang Zuma, saya boleh mintain doa Bang Zuma, saya sama istri Bang Zuma biar dapat jalan yang lurus mungkin minggu ini atau minggu kedua atau 1 bulan dan seterusnya Bang Zuma. Saya minta doa aja Bang Zuma. Iya, saya hanya bisa mendoakan kemudian semoga saudara Baja Hitam dan keluarga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami hanya sebagai pemberi peringatan saja. Yang berhak memberikan hidayah itu adalah yang menciptakan saudara. Ingat, Allah pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kita lihat. Pencipta kita itu tidak bisa kita lihat. Tetapi Allah kemudian menitipkan 2 cerca cahaya keilahian pada diri kita sebagai manusia. Apa itu? Ruh. Yang kedua adalah akal. Manusia bisa berkarya mencipta karena akal. Itulah akal, secerca cahaya yang Allah titipkan unsur keilahian kepada diri manusia. Sehingga manusia bisa berkarya. Sehingga manusia bisa menciptakan objek atau apapun itu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, yang dititipkan oleh Allah, unsur keilahian yang dititipkan kemudian oleh Allah pada diri manusia, yaitu ruh. Kehidupan yang kita alami dari Sang Yang Maha Hidup, sehingga kita bisa merasakan apa itu manis, apa itu kecut, apa itu pahit, apa itu sedih, apa itu bahagia. Itu adalah unsur hidup yang Tuhan titipkan pada diri kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Orang yang berakal sehat akan sampai kepada 2 cahaya, tapi orang yang tidak berakal sehat akan mematikan 2 cahaya tersebut. Akalnya dikebiri, otaknya dimatikan, sehingga tusuk sate pun dituhankan. Rohnya kemudian dimatikan. Unsur ilahi yang ada pada dirinya dimatikan. Rohnya mati sehingga dia kemudian menyembah sesamanya makhluk. Mati rohnya. Dia matikan rohnya sehingga dimensi keilahian yang ada pada dirinya tak ubahnya hanya seperti batu. Dia melihat sapi tapi dibilangnya itu adalah kuda. Dia melihat sepatu dibilangnya itu adalah rok. Dia melihat gunung, disangkanya itu roti. Begitulah orang yang cahaya keilahian mati pada dirinya. Dia melihat roh, dikiranya Tuhan. Dia melihat manusia, dikiranya Tuhan. Wanita bunting pun dipikirnya yang di dalam rahimnya itu adalah Tuhan. Itulah tanda-tanda orang yang mati obor, mati cahaya keilahian. Kita berlindung kepada hal tersebut, dan saya mendoakan supaya cahaya keilahian yang ada pada diri saudara Baja dan keluarganya itu bisa bercahaya, menerangi sehingga hidayah Allah turun. Karena hidayah Allah turun hanya kepada orang-orang yang tulus, ikhlas untuk mencari dan beribadah kepadanya. Demikian. Yuk Bang Zuma diskusi yuk.
Terima kasih banyak Bang Zuma ya atas doanya, Pak. Sama-sama, saudara. Saya doakan semoga hidayah segera. Rezekinya lancar ya, Bang ya. Amin. Doa Bunda Nora juga rezekinya lancar ya, Bunda. Bunda. Amin. Dari sekte mana sebelumnya, Bang Baja, kalau boleh tahu? Di Kristen, Bang Zuma. Kristen Protestan atau? Iya, Bang Zuma. Oh, iya, Masya Allah. Silakan, Bang. Thank you, hidayah insya Allah menempuh Anda. Silakan tanya lagi, Bang. Ya, Bang Zuma ya. Tanya lagi, Bang. Mungkin cukup kali ya, Pak ya. Saya di bawah aja, mungkin saya dengerin Bang Zuma dulu aja, Pak. Ya sama-sama, Bang. Makasih ya, Bang, ya. Bunda Nora ya, Bang. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, saya sapa dulu ini Sap ini laki-laki perempuan kayak. Assalamualaikum, Mbak Nora. Waalaikumsalam ya, Bang. Muslim ya, Bang? Ada yang mau disampaikan, Bang? Oh, ya. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Bang. Sama, Bang. Semuanya. Salam kenal. Iya, Bang. Sama-sama, Bang. Izin, Bang? Ya. Mau berdiskusi kita ya, Bang? Kita mau berdiskusi, Bang. Oh, udah turun ya. Oke lah. HM, nanti jangan dulu dinaikkan lagi, yang lain dulu host, biar kita jangan banyak suara. HM. Saya dulu lah, Nora. Iya, sebentar dulu. Isi dulu. HM. Nah, ini hostnya. Selamat siang. HM, agama apa, Bang? Kristen, Bunda. Oke, si Yaduhu ya, Bang ya. Soalnya dia sudah kebelet. Oh iya, silakan. Iya, saudara ya, aduh, rencana meninggal dunia kapan? Rencananya kapan kira-kira? Pertanyaan yang sangat enggak, maksudnya supaya Anda memperbaiki diri dari sekarang, jangan asal-asal menyembah gitu. Kalau memang Anda rencana 2 hari 3 hari ke depan, ya harus segera kita habiskan ini untuk kita dialog agar Anda segera disehatkan, kan gitu, Bang. Begini, Bang Zuma, kalau masalah rencana, saya tidak memiliki rencana. Aduh, bahaya itu. Karena tidak. Iya. Kenapa saya tidak memiliki rencana? Pantasan aja. Sabar. Karena Tuhan memiliki rencana dalam hidupku. Jadi yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan. Jadi saya nggak memiliki rencana. Jadi salah apa yang terjadi dalam hidupku? Itu salah. Tuhan menurunkan segala kebenaran dan segala kesalahan. Lalu Allah memberikan perangkat berupa akal dan nafsu kepada kita. Tinggal kita milih kebenaran atau milih kejahatan. Bukan Tuhan lagi yang menentukan Anda harus jahat, harus baik. Enggak. Rencana Tuhan itu semuanya sudah diturunkan. Nih kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Semua sudah ditorehkan ke atas muka bumi ini. Percuma akal dikasih, percuma nabi diutus, percuma kitab suci ada. Kalau Anda masih berharap disetting oleh Allah, tidak. Tuhan sudah menurunkan semuanya, tinggal Anda gunakan akal sehat untuk meraih itu atau meninggalkan kebenaran itu. Cuman 2, meraih kebenaran atau meninggalkan kebenaran. Nah, pertanyaannya muncul kemudian, Bang Zuma, ya Paman, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Tidak benar. Ya Uduhu ditanya, ya Uduhu, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Apa jawabanmu? Sudah. Apa jawabanmu? Kalau saya pernah jadi bayi, ya sudah pernah jadi bayi saya. Benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Bang Zuma menjawab tidak. Anda ditanya, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Jawabanmu apa? Dia lahir secara kemanusiaan, ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia, bukan anak manusia.
Ente mengatakan dia lahir sebagai daging. Lah iya, karena dia manusia. Pertanyaan saya, benarkah Tuhan pernah lahir jadi manusia? Sudah. Benarkah Tuhan pernah lahir jadi manusia? Inilah unsur keilahian dalam diri Anda berupa akal sudah mati. Tadi Anda dengarkan menjelaskan ada dua unsur keilahian yang Tuhan berikan, kemudian biasnya terbias pada kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Akal dan roh. Kalau cahaya itu mati, anak kucing lahir pun Anda bisa tuhankan. Anak Yahudi pun Anda bisa tuhankan. Bayi Israel yang lari-lari kemudian dalam pelukan ibunya dia menyusui pun bisa kau tuhankan. Kenapa? Cahaya keilahian yang Anda biaskan kepadamu itu Anda matikan. Anda ragu menjawabnya. Kenapa? Anda manusia. Tapi di sisi lain, tabiat kepercayaan Anda mirip kera. Maaf nih, maaf. Kera Anda tanya, wahai kera, apakah Anda percaya bahwa pencipta langit dan bumi pernah menjadi bayi? Apa kata keranya? Meow, meow, meow. Tidak bisa memberikan ilustrasi yang tepat. Kenapa? Karena memang dia tidak punya akal. Anda manusia, ente makhluk yang sempurna, ditanya, benarkah pencipta langit dan bumi pernah jadi manusia? Nah, yang mau berbicara ini antara kucing dan manusia Anda. Maka Anda bingung. Mau bilang meong, bukan kucing. Mau bilang pernah jadi manusia, padahal saya manusia. Gimana saya bisa menjawab ini? Bingung. Maka apa yang terjadi? Akal-akalan. Dia pernah menjadi daging yang adalah firman. Coba, Bang Suma ditanya, Bang Suma, benarkah pencipta langit dan bumi pernah menjadi bayi? Tidak. Mustahile. Pencipta langit dan bumi jadi bayi mustahile. Karena alam semesta ini butuh penguasa yang dahsyat, yang mengatur terus-menerus tanpa henti. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi jadi bayi, alamak. Bagaimana jawaban Anda? Iya, sekarang pertanyaannya. Benarkah pencipta langit dan bumi itu pernah menjadi bayi? Benar atau benar? Jawab. Di dalam Bible menyampaikan firman menjadi manusia. Bukan saya tanya itu. Itu kata Bible. Tuhan yang kutanya, pernahkah pencipta kita itu, pencipta kita pernah nggak jadi bayi? Dalam kemanusiaannya dia lahir secara bayi sampai besar. Saya kok lari kepada kemanusiaan. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi Tuhan Yesus berdasarkan Yohanes 1 ayat. Kalau Anda mengatakan Tuhan kepada Yesus, berarti Anda sudah mengatakan Tuhan pencipta pernah menjadi bayi, betul? Ya. Masuk akal enggak Tuhan jadi bayi? Jangan gemetaran. Kan dia maha kuasa. Saya enggak begini Bang. Saya tidak membatasi kuasa Tuhan dengan Anda sedang membatasinya. Ketika Anda mengatakan Tuhan maha kuasa tapi jadi bayi, Anda sadar telah membatasi Tuhan menjadi bayi. Si bayi ini bisa nggak cebok sendiri? Ayo kutanya dulu. Ketika Bang Zuma bisa cebok sendiri nggak? Loh kok jadi saya bukan Tuhan, Cak Ayo. Error ya, memang kalau cahaya Tuhan, cahaya ilahi sudah dicabut dari Anda itu bahaya. Namanya bayi. Kalau Anda yang mematikannya namanya sendiri nggak apa-apa. Tidak tapi bisa kalau Tuhan yang sudah mematikannya itu bahaya. Kutanya dulu samamu. Tuhan Anda yang berupa bayi ini bisa nggak cebok sendiri? Namanya bayi tidak bisa berjalan berarti sendiri. Berarti Anda tidak bisa sedang membatasi Tuhan, Cak Kangkung. Katanya Tuhan tidak maha terbatas. Kok Anda membatasinya? Nggak bisa cebok sendiri. Ya Allah ya Rabb. Ya silakan. Izinkan saya membantah narasimu dari awal tadi. Silakan Anda bantah kewarasan Anda. Silakan. Oke. Ya. Tadi berawal dari rencana. Dan diakhiri dengan keilahian dan kemanusiaan. Maka saya mendapatkan poin dari narasi Anda.
Tentang yang pertama rencana. Kapan Anda rencana meninggal? Dan saya mengatakan saya tidak memiliki rencana. Karena rencana Tuhan adalah yang terjadi dalam hidup saya. Nah, saya membantah Tuhan itu tidak ada rencana. Kalau dia rencana itu masih sesuatu yang tidak pasti. Tuhan itu kepastian. Bukan rencana. Nanti bantah. Biarkan aku bernarasi dulu. Iya, sorry, saya tutup kalau gitu, silakan. Oke. Jadi begini. Kalau saya mau bertanya kepada Anda, Bang Zuma, Anda lahir atas kehendak siapa? Atas rencana siapa? Apakah atas rencana orang tuamu? Apakah atas rencana Tuhan? Jadi tentu bahwa rencana Tuhan, Anda lahir, ada di bumi, itulah rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam hidup adalah rencana Tuhan, agenda Tuhan dalam hidup Anda. Apakah Anda bisa menolak hal itu? Jadi makanya saya mengatakan bahwa rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita. Boleh kita memiliki rencana? Boleh. Tetapi rencana Tuhan lebih jauh daripada apa yang kita pikirkan. Itu dulu. Ya. Jadi apa yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan, bukan rencana saya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu seperti di surga, seperti di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan yang kita turunkan ke dalam di hati, di dalam hidup kita. Itu. Nah, jadi yang kedua, kamu mengatakan saya mematikan akal. Saya tidak pernah mematikan akal. Saya menyadari bahwa saya diberikan akal berpikir. Saya menyadari. Tetapi saya menyadari dan tahu diri seberapa besar kapasitas saya berpikir. Seberapa besar saya memahami Tuhan. Seberapa dalam saya mengenal Tuhan. Karena setiap orang memiliki pengenalan akan Tuhan itu berbeda-beda. Jadi maka saya memakai kata bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita berbeda-beda. Sejauh mana kita mendalami Tuhan itu. Mengalami Tuhan itu. Itu. Jadi bukan akal. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya langsung kepada kita. Bukan akal kita memperkenalkan Tuhan di dalam diri kita. Bukan akal. Beda kalau secara Islam. Saya menarik ya. Kalau seandainya saudara saya Islam mengatakan Tuhan Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Anda sadar nggak? Nah, kalimat itu, ya, kalimat narasi Anda itu Tuhan tidak bergantung kepada ciptaan. Itu kalimat yang Anda tidak tahu kesalahannya di mana. Kesalahannya di situ. Kalau saya bertanya, Allah bisa langsung memperkenalkan dirinya kepada manusia enggak? Tidak bisa. Harus melalui malaikat Jibril. Bisa langsung enggak? Enggak. Karena dia tidak bisa memperkenalkan dirinya secara langsung kepada manusia. Di situ dia tidak bisa membuktikan kemahakuasaannya. Jadi dia tidak bisa mampu. Nah, itu yang saya mau katakan. Sebenarnya Allah itu bergantung kepada ciptaan. Tanpa Jibril, manusia tidak bisa mengenal Allah. Jadi ya, cukup. Harus melalui Jibril. Udah jangan kepanjangan. Sabar dulu. Enggak kepanjangan. Sabar dulu. Kami nggak butuh. Nah, udah kalau saya menusuk iman Anda terguncang. Iman kami tidak pernah tertusuk dengan itu kan manusia. Terguncang kalian kan? Terguncang kalian kan? Udah lanjut Bang. Terlalu banyak. Oke, gini saudara. Terguncang kan? Terguncang. Belum selesai saya bernarasi loh. Terguncang. Oke.